Okay, I think it's already the time. If I may, I will start now. Uh, so first of all, good evening there, Professor Jonathan Hafetz. Good afternoon to all the senior, the colleague here in Indonesia. First of all, saya ingin uh, berbahasa Indonesia terlebih dahulu, Bapak Ibu. So I would like to speak in bahasa first, Jonathan, to greet all the senior and the colleague here joining us. Selamat pagi, selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di eh, acara Zoom ini untuk memperkenalkan Icons Indonesia. Saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada Bapak Ibu para senior, guru besar, guru-guru saya dan para kolega yang saya hormati. Di sini ada Prof. Susi. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir. Eh, Lalu ada Prof. Suparto Wijoyo. Bapak, terima kasih sudah hadir. Lalu ada Makasih. Profesor Diana, Prof. Diana, terima kasih sudah hadir juga di acara ini. Lalu ada ini senior saya, Bapak Nofrizal. Terima kasih sekali Pak Nofrizal sudah hadir berkenan hadir dengan kita. Ada juga Ibu Juansi. Terima kasih Bu Juansi telah hadir berkenan hadir dengan membersamai kita juga para kolega yang saya hormati dan saya banggakan ada di sini Pak Ari. Terima kasih. Ada tadi saya melihat ada Dek Viola ya. Terima kasih sudah Dek Viola sudah hadir. Ada Pak Mei Susanto juga. Terima kasih dan Bapak Ibu yang berkenan hadir di acara ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya share PowerPoint yang mungkin nanti akan menjelaskan maksud dan tujuan dari acara ini diselenggarakan. eh Ya, mohon maaf saya belum bisa share screen ya. Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, acara ini sebenarnya ditujukan untuk meeting awal ya Bapak Ibu sekalian, meeting awal yang terkait dengan eh, inisiasi pembentukan Icons Chapter Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk menjelaskan bahwa di Icons ini kami saya tidak sendiri, saya akan memperkenalkan eh, yang beberapa kolega yang membantu juga bersama-sama menginisiasi Icon Chapter Indonesia ini. Di sini saya Rosaristawati, saya dari Universitas Erlangga, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian ada Pak Damian Agata, beliau praktisi di bidang hukum yang juga nanti kalau kemudian saya akan memperkenalkan chair dari Icons Chapter Indonesia ini, beliau adalah salah satu eh, co-chairs untuk Icons Chapter Indonesia ini. Dan lalu kemudian ada yang membantu kita, adik kita yaitu Bernard yang lagi sedang sedang studi di eh, Jerman. Ya, mohon izin Bapak Ibu, ini juga saya ingin menyapa dulu eh, senior kolega saya, Pak Pan Faiz Muhammad. Beliau ada di Johannesburg ya, di Johannesburg, eh, Pak Faiz. Iya,
Maaf, Terima maaf, kasih sekali udah bergabung di situ ya lagi di apa Afrika pagi Selatan. banget ya. Pagi Ya, banget. Terima kasih sudah bergabung, Mas Faiz. Ya, boleh saya meneruskan ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan dari acara ini tadi saya sudah sampaikan adalah untuk memperkenalkan Icons Chapter Indonesia sekaligus mempropos Bapak Ibu sekalian untuk duduk di advisory board dan founding member untuk bersama-sama kita mengembangkan Icons Chapter Indonesia. Nah, keberadaan Icons Chapter Indonesia sendiri, Bapak Ibu sekalian, kami berproses sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kami diminta untuk membuat sebuah proposal seperti itu, lalu kami me- melaluinya dengan proses. Kebetulan karena pada saat itu kolega Icons Icons di pusat di New York, Profesor Richard Albert memberikan apa namanya semacam memberikan pesan gitu ya untuk saya bisa menginisiasi Icons Chapter Indonesia ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh dari pertama inisiasi saya sudah berusaha untuk approaching beberapa senior, beberapa kolega untuk nantinya juga akan bergabung di Icons Chapter Indonesia ini. Nah, saya bersama Pak Damian Agatha dan Bernard Nicholas Singarimbun, kami bertiga menginisiasi proposal yang kemudian telah di-approve oleh Eksekutif Komite Icons pada 22 Juli tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu kemudian acara ini diselenggarakan untuk eh, tidak hanya memperkenalkan bahwa kita sudah punya inisiasi, tetapi juga memohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan untuk duduk di advisory board ataupun juga di founding member seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti untuk kelembagaan dan apa namanya, bagaimana detailnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Agatha. Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya memberikan brief, mungkin beberapa di antara kita sudah banyak yang tahu mengenai icons ya. Terlebih mungkin Bapak Ibu sekalian sudah membership ke icon tersebut gitu ya. Kalau boleh saya sedikit memperkenalkan Icon Society, nanti Profesor Jonathan Hafetz juga akan memberikan apa brief explanation tentang apa itu icon dan mungkin pengalaman yang ada di negara beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, Icon Society sebagaimana yang ada di website itu merupakan sebuah asosiasi International Society of Public Law. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa melihat di websitenya bahwa beberapa aktivitas yang terkait dengan akademik itu dilakukan oleh ICONS International Society of Public Law ini dan mereka menginisiasi semacam branch ya Bapak Ibu sekalian, chapter-chapter yang ada di negara-negara. Nah, kebetulan Bapak Ibu sekalian, mungkin kebanyakan dari chapter yang sudah terbentuk itu ada di negara-negara Amerika dan Amerika Latin, Eropa, dan beberapa di Asia. Kebetulan untuk tahun ini ada 3 chapter yang sudah di-approve, termasuk kita di Indonesia. Keberadaan Icons ini mungkin kalau di Asia Tenggara, Bapak Ibu sekalian, baru ada di Singapura. Mereka sudah menginisiasi Icon Chapter Singapura dan mungkin yang kedua ini adalah Icons Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya balik ke slide saya. Untuk kemudian dari apa yang kita inisiasi sebagai rintisan dari Icons Indonesia ini, sebenarnya beberapa hal itu tidak tidak apa ya tidak berbeda dengan apa yang kemudian akan kemudian diusung oleh Icons yang tadi saya tunjukkan ya Bapak Ibu sekalian.
Di antaranya adalah Icon Indonesia ini ingin menjadi sebuah global forum ya yang bersama-sama ingin apa ya menjembatani ya antara bidang bidang akademia, bidang praktisi dan bidang institusi seperti itu. Sehingga kemudian pada aspek menjembatani ketiga ketiga area tersebut sebenarnya ada satu tujuan di mana kami ingin melakukan pengembangan public law, jadi area public law Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada konteks ini sebenarnya kami berharap Icons Indonesia ini atau Icons Chapter Indonesia ini merupakan sebuah platform baru yang eh, bridging ya atau menjembatani akademia dan praktisi yang kemudian memberikan fasilitas terbuka, independen, dan interdisipliner yang terkait dengan diskusi-diskusi mengenai isu hukum, mulai dari constitutional law atau hukum tata negara sampai dengan mungkin eh, isu-isu hukum yang sebenarnya relevan di intersection antara public dan private law. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, Icons Chapter Indonesia sedemikian juga dengan apa yang kemudian menjadi visi dan misi dari Icons, eh, kami ingin menjadi bagian dari apa namanya bagian dari worldwide gitu ya, untuk menciptakan networking yang kuat gitu ya antara eh, tidak hanya akademisi praktisi eh, yang ada di Indonesia yang kemudian concern di bidang public law ini, tetapi juga concern dengan hal-hal yang mungkin kita angkat sebagai global value yaitu demokrasi, rule of law, dan public institution. Jadi mungkin itu tiga tiga aims atau tiga goals yang mungkin kita promote eh, dengan adanya Icons Chapter Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mohon izin memperkenalkan chair kita untuk pembentukan ini, yaitu yang pertama adalah saya sendiri. Lalu kemudian ada Pak Agatha, beliau ini adalah praktisi di bidang hukum. Dan ada satu yang kemudian diposisikan sebagai eksekutif secretary yaitu adik kita Bernard Nicholas Singarimbun. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya chair ini memberikan refleksi atau merefleksikan bahwa sebenarnya kami ingin bringing together antara academician dan praktisi. Itulah mengapa sebabnya mungkin kalau saya boleh merepresentasikan diri sebagai akademia, Pak Damian sebagai praktisi, kami ingin bersama-sama untuk mewujudkan apa yang kemudian mungkin menjadi aims tadi dari Icons Chapter Indonesia. Nah, ke depan karena mungkin nanti mungkin Pak Damian akan menceritakan mekanisme apa yang kita bangun dari kepengurusan Icons Chapter Indonesia ini, ada chair dan advisory board dan member founding member ya. Ke depan kami berharap di periode selanjutnya itu akan ada regenerasi dari chair dan advisory dan member founding ini untuk kemudian Icons Chapter Indonesia bisa terdevelop dengan baik seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ya ini mungkin yang akan menjadi eh, apa namanya fokus kita untuk pengembangan Icons Chapter Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, yaitu yang konteksnya adalah interdisipliner public dialogue, regional international collaboration, sebagaimana apa yang kemudian tadi saya sampaikan pada visi dan misi Icons Chapter Indonesia, dan mempromot inklusif akademia participation untuk global eh, network gitu ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Damian, Pak Agatha untuk lebih lanjut menjelaskan tentang detail kepengurusan ini. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mungkin acara ini adalah acara yang khususnya untuk memperkenalkan Icons Chapter Indonesia. Jadi kami memulai dulu dengan memperkenalkan Icons Chapter Indonesia, lalu kemudian nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Profesor Jonathan Hafetz untuk sharing experience tentang bagaimana Icons dan kemudian area public law, pengembangan area public law. Lalu kemudian setelah itu kami akan melanjutkan dengan acara diskusi untuk menggali aspirasi dan ide dari Bapak Ibu sekalian. Demikian. Mungkin saya serahkan selanjutnya kepada Pak Damian. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rosa. Selamat siang, Ibu Bapak sekalian. Saya izin share screen ya. Eh, em, Seperti yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Rosa mengenai latar belakang berdirinya Icon S Indonesia, izinkan saya untuk melanjutkan dengan berbagi mengenai bagaimana chapter ini akan berjalan, serta kegiatan apa yang sudah direncanakan dan tentunya arah pengembangannya ke depan. Secara struktural, seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosa tadi, sebetulnya Icon S Indonesia dirancang secara sederhana tapi inklusif. Untuk kepemimpinannya sendiri dipegang oleh co-chairs dengan masa jabatan 3 tahun dan tentunya regenerasi yang baik diharapkan di dalam dengan adanya pembatasan masa jabatan ini. Peran co-chairs ini adalah untuk memberikan arah, menjaga program, menjaga agar programnya sesuai dengan nilai-nilai IKNS, yaitu keterbukaan, kebebasan akademis, dan juga inklusivitas, dan tentunya memastikan kegiatannya berjalan dan bisa dilaporkan kepada IKNS secara globalnya. Dalam menjalankan tugasnya, co-chairs ini didukung oleh advisory board yang terdiri dari akademisi dan tentunya praktisi yang terkemuka, baik dari dalam maupun di luar negeri. Advisory board ini tugasnya membantu merumuskan strategi, memberikan masukan untuk program, dan memastikan arah besar dari chapternya itu tetap konsisten. Selain itu, ada juga chapter secretary dan para founding member yang memastikan operasional sehari-hari berjalan dengan baik. Untuk kegiatan sebetulnya Ibu Bapak, jadi di dalam proposal sudah ada beberapa kegiatan yang dipropose untuk dilakukan. Yang pertama adalah konferensi 2 tahunan yang akan menjadi ajang utama untuk mempertemukan akademisi, praktisi, dan mahasiswa dalam bentuk diskusi publik. Lalu ada juga kolokium tahunan yang kalau bisa digelarnya itu bergiliran di berbagai daerah yang tujuannya agar peneliti muda dari seluruh Indonesia itu bisa menampilkan riset-risetnya di bidang hukum publik. Lalu tentunya ada lokakarya, simposium, webinar, dan kegiatan-kegiatan yang membahas isu nyata di bidang hukum tata negara, administrasi, maupun hukum administrasi negara. Dan seperti yang Ibu Rosa sampaikan tadi juga hukum hukum di mana publik dan private itu saling beririsan. Lalu akan diadakan pula forum lintas generasi bagi akademisi muda dan praktisi untuk memastikan keberlanjutan diskusi hukum publik di masa depan. Dan tentunya yang sangat diharapkan adalah bisa dilakukan kerjasama dari Icon S Chapter Indonesia dengan chapter-chapter lain ataupun universitas lain secara internasional agar suara kita bisa terhubung dengan percakapan secara global. Namun, hal yang paling penting untuk saya tekankan di sini adalah bahwa ini bukanlah program yang tertutup, Ibu Bapak. Justru kegiatan hari ini adalah ajakan terbuka kepada Ibu Bapak. Kami ingin mendengar gagasan dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Topik apa sih yang menurut Ibu Bapak paling relevan? Bentuk kegiatan apa yang sekiranya bisa menarik minat lebih banyak orang? Dan apakah mungkin kita perlu fokus pada publikasi bersama, riset perbandingan, atau format-format kreatif yang lainnya? Semua ide ini akan sangat berharga dalam membentuk perjalanan Icon S Indonesia ke depannya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan bahwa Icon S Indonesia hadir bukan hanya sebagai forum akademik, melainkan sebagai jembatan antara Indonesia dan dunia, antara teori dan praktik, serta antara generasi senior dan generasi muda. Kita baru mulai perjalanan ini, dan saya sangat menantikan langkah-langkah berikutnya yang akan kita bangun bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rosa.
Baik, terima kasih Pak Agatha untuk penjelasannya. Mungkin di sini juga kita hadir adik kita Bernard. Mungkin Bernard bisa memberikan eh, apa keterangan tambahan begitu ya, sambil lalu mengantarkan ke sesi berikutnya, yaitu diskusi dengan Profesor Jonathan Hafetz. Silakan Bernard. Ya, selamat pagi dan selamat siang Bapak Ibu semua. Eh, Terima kasih Bu Rosa dan Pak Damian yang sudah menyampaikan eh, sedikit perkenalan mengenai apa itu Icons Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Damian dan Ibu Rosa, bahwasanya Icons Indonesia ini kami harapkan dapat menjadi wadah yang inklusif, tidak hanya untuk para akademisi saja, namun juga kepada para praktisioner, lalu kepada para mahasiswa yang sangat tertarik dan juga ingin mendalami bidang-bidang yang ada di bidang-bidang cabang hukum publik. Nah, seperti yang disampaikan juga bahwasanya ada beberapa kegiatan yang kami ingin mempropos untuk diadakan untuk menjadi agenda penting dan agenda prioritas selama 1 sampai 3 tahun ke depan. Nah, seperti dan kami sangat berharap masukan dari para anggota advisory board dan juga founding members yang sudah hadir di soft launching Icons Indonesia ini yang mana nantinya mungkin di bagian penutup sebelum acara ini selesai, kami berharap ide-ide dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk memboosting agenda kami ke depan. Lalu yang kedua, eh, selain acara dan juga agenda-agenda yang kami akan adakan bersama, kami juga ingin masukan dari Bapak Ibu sekalian mengenai hal-hal teknis keanggotaan, lalu hal-hal yang berkaitan dengan eh, tugas dan juga tanggung jawab kita semua sebagai advisory board dan juga founding members, yang mana kami berharap Bapak Ibu semua yang telah bergabung di Icons dan juga Icons Indonesia dapat eh, memberikan komitmen dan juga ide-ide dan gagasan yang kami harapnya juga dapat eh, membawa IQOS Indonesia ini tidak hanya di tahap nasional saja, namun juga dapat memberikan exposure yang baik juga untuk icons-icons yang lain, yaitu di chapter-chapter yang ada di negara-negara lain. Begitu. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan salah satu member Icons dari Amerika yang bersama kami telah hadir, Profesor Jonathan Hafetz. So, good morning or good evening, Professor Jonathan. Hi, good morning to you or good afternoon, evening All right. here. Yeah. Yeah, because I'm currently in Hamburg, so it's still morning. It's Oh, still 6 a.m. in the morning, so that's why I address you good morning, but probably it's still in the evening in the US, right? yes. In New York time, if I'm not, Yeah. yeah, what I meant. So, uh, allow me to introduce Professor Jonathan. So, Professor Jonathan Hafetz is an expert on constitutional law, national security, human rights, and international criminal law, and he is a professor in the Seton Hall Law School in New York and sorry, New Jersey, and uh, he is an author of some books and publications, including Punishing Atrocities Through a Fair Trial, International Criminal Law from Nuremberg to the Age of Global Terrorism, Habeas Corpus After 9/11 Event, which confronting America's new global detention system, and he also received the American Bar Association Silver Gavel Award for Media and the Arts and honorable mention, and also the American Society of Legal Writers Scribes Silver Medal Award. So, in this opportunity, I would like also Professor Jonathan to explain a little bit from your perspective as ICON members from the America chapter, as well as what kind of idea and suggestions that you want to
suggest us to, to bring this Indonesian chapter as a newcomer of the chapter of icons. So the time and also the floor is yours, Professor. Hi, everyone. Yeah, good morning, good early afternoon. It's wonderful to be with you on Zoom. I look forward to coming soon and hopefully meeting you in person. And thank you especially to Rosa for having me come in this very important occasion and speak with you about this exciting thing about the launching of or soft launching of the Indonesia Icon chapter. So I'll say, so what I was going to say a little bit about Icon from my perspective, and I apologize if I repeat a little bit of what was said before. I didn't, I only understood a little bit, but I'll try not to. And then talk a little bit about, my perspective and U.S. perspective, and then I was going to give a little bit of just a kind of an overview about sort of U.S. public law, and then just kind of lead into some current topics today, which will take us, I think, back to ICON and why, why the ICON is so important for us as scholars and for I think for everyone to sort of to learn in what are very challenging, interesting, but also challenging times. So ICON, as I think it was, you may know, was founded over 10 years ago by leading scholars. And the idea was to bring together people from constitutional, administrative, international law, and to sort of stop or as a response to some fragmentation, which I think is very valuable. And for me, someone who works in both constitutional law and international law, to be able to be part of this organization of such prominent scholars and people from all over the world in these different fields. It's also interdisciplinary, which is another really valuable factor of it. And the sort of center of the ICON is the annual conferences, which have been, there have been held in different places around the world. And that's actually, it was the ICON conference in not this in 2024 where I met Rosa. So it's a great place to meet different scholars and to exchange ideas. And it's really just, it's the largest gathering of public law scholars in the world. So it's incredible. But that's the annual conference. But then the chapters, which have expanded over the years, regional as well as national, to try to bring in people and work and dialogue outside the annual conferences. So the chapters are really important role in ICON, and they are often very active. I think in both within their bringing in people within their country or region, and even bringing in other scholars. So it's a really important part of the ICON the chapter. So I think it's and it's such an exciting time now. Again, challenging for and that's been over these last years as we've witnessed the COVID-19 pandemic, the rise of AI, democratic backsliding in many countries, which was a major topic at the last ICON. To have this and to have and just to have the Indonesia chapter, I think is just such an important addition, and will add so much. So I know personally I'm very excited about it, and I'm just happy to be part of your launch. So and as I said, for U.S. scholars like myself, it's just a very valuable opportunity to be able to connect with, meet, speak with, and learn from scholars doing public law, interdisciplinary work all around the world. So every time I go to ICON, I learn so much, and it's really just kind of a wonderful organization, and so this is exciting. Uh, I'll talk now just a little bit about public law in the U.S.
And I'm going to do a little bit of a history of about 250 years in probably about 10 minutes. So I'm just going to hit a few high points, but you'll be familiar with, and just because I want to kind of bring up to the current moment that we're in now in the United States, and then as I said, bring that back to kind of icon and why icon is so vital. In the United States, public law has evolved from its common law roots. It's changed over time with the nation's um, founding about almost 250 years ago, and its changes over and transformation over time from a decentralized agrarian nation to a modern industrial, highly militarized country with a global power, and to see public laws change from these periods, and if we start from the kind of the earliest days, from establishing principles of judicial review with cases like Marbury versus Madison, um, and working out what's an ongoing dialogue between national and state power through decisions like McCulloch versus Maryland and the powers of Congress in this early sort of like a lot of the trajectory was set in this founding era. And then we move forward to over time to the Civil War of the 1861 to 1865 and the post-war Reconstruction in the United States, which one of the most important periods in its constitutional history, with the new birth of freedom, passages of the 13th, 14th, 15th Amendments, ending slavery, granting citizenship to all persons born in the United States, establishing ideals of equality, voting, participation, and then the retrenchment or the backlash and the as these were eroded through decisions that maintained racial segregation, limited ability to enforce the Reconstruction Amendments, which carried through really for in many ways the next 100 years, until the civil rights movement of the 1950s and 60s. We see the period of public law developing in period of the late 19th century in other ways, a time of rapid industrialization, urbanization, the rise of the administrative state, um, the end of with the end of the so-called Lochner era of absolute property rights, allowing for greater regulation at the state and at the national level, and into the New Deal and the rise of the modern administrative state. And then in this period and moving into the next decades of the 1950s and 60s, we see what some people, I wouldn't say necessarily all people, but some people regard as the golden age of constitutional litigation in the United States, where the Constitution, public law, and courts were at the center of the expansion of civil liberties, free speech protections, rights of criminal defendants, and other other forms, other civil rights, voting rights, in this period, with such important decisions like Brown versus Board of Education, and Cooper versus Aaron, where you saw the court playing an instrumental role, the Supreme Court playing an instrumental role in the desegregation of public schools. And then we see kind of the turn or the response, as the pendulum swings, especially in the 1980s, political changes, the rise of Ronald Reagan, rise of the new conservatism, and affecting the Supreme Court. We have the new federalism, and shift to limit federal power. We have the increasing skepticism about the administrative state and rise or growth of concepts of a unitary executive, and power of the executive to control absolutely the executive branch of the government. And we see a rollback in many ways of rights around voting, affirmative action, more recently, affirmative action,
and abortion. Although in this period, we also see some important decisions protecting rights of same-sex couples and some important decisions that I worked on, cases I worked on in the national security area in establishing the rights for detainees held, for accusations of terrorism, to ensure due process and to limit torture. So, in all these periods, there's always movements in various directions. And so, what we see is the development from kind of a narrow 18th century framework focused on limited government power into a system, complex system, balancing individual rights, government regulation, and federal state relations. And what we see is also cycles of expansion and contraction of federal power, right? From the sort of apex in the Warren Court of the 60s to the new conservatism of the 80s, kind of this pendulum shifting and expansion, contraction of civil rights, often driven by social movements, crises in some instances, and changes in judicial philosophy. And this trajectory and this constant story and development in public law in the United States, it brings us to the current moment and trying to understand what this moment is. If you've been following even generally, it's been a very rapid change in the United States since Trump took over in his second term. Some of it may have been foreshadowed in the first term from 2016 to 2020, but a lot more was at the level of rhetoric. But this time, it's very different, and it feels very destabilizing. And there's questions about, is this just another swing of the pendulum, or is this something of a new form of constitutional revolution and major shift, perhaps a irrevocable shift in public law, and real concerns, deepening concerns about democratic backsliding and the rule of law that's being facilitated by a new populist authoritarianism, exacerbated by false information and deepening political and social tensions. And I'll just touch on a few examples that are current examples, just to get a sense and trying to understand, which is something, what is the Supreme Court's role in this? And there's some different perspectives, but these are questions that we're grappling with here. We have questions around judicial power and judicial review. One of the most important cases that came before the Supreme Court this last term involved the birthright citizenship provision of the 14th Amendment. That was the Reconstruction era post-Civil War amendment that established that anyone born in the United States is a citizen of the United States. And on day one of the second Trump administration, he issued an executive order to revoke birthright citizenship and to limit it or insert certain requirements, legal permanent residency, other things, but basically move away from this long established part of the constitutional fabric in the United States. And this case was all the lower courts that heard the case enjoined the executive order, found it was patently unconstitutional, as nearly all constitutional and other legal experts have concluded. But the Supreme Court, when the case got there, it lifted the injunctions, at least temporarily, not ruling on the merits, but avoiding the question and finding that the lower courts could not issue nationwide injunctions, that they couldn't bind the executive branch nationwide. And so basically sending this back to the lower courts for further development. And this underscored or revealed a major shift in the
or major division on the Supreme Court. Was the court, as Justice Amy Coney Barrett said, avoiding becoming an imperial branch, or was it, as the dissent by Justice Jackson said, allowing for a zone of lawlessness and allowing the executive to potentially move through with this dramatic reshaping of citizenship without a Supreme Court review? The court has also been, I think, as many observers have noted, enabling of the idea of the unitary executive, which has been building over the years, but in kind of a new accelerated speed. There's and again, this is the idea that the president has sole and absolute control over the executive branch. So what we've seen since January is the firing of agency heads of agencies that Congress had made or designed to be independent or semi-independent, and removed or protected from shifts in political winds to advance expertise. We've seen the limitations or the elimination of funds for agencies, for Department of Education, for National Institute of Health, a host of agencies doing important work, USAID, the development agency, based on various rationales of cutting waste, but also a weaponization of DEI, diversity, equity, and inclusion, but as a way of really of dismantling agencies and really limiting and limiting them. And there's currently probably the number one issue, or one of the number one issues coming up, is whether the president will be able to eliminate the independence of the Federal Reserve, which is vital to setting monetary policy in the United States, and has been long associated with the overall sort of economic development and stability of the country. And so these are important developments. They follow developments in recent years about or in last year or two even, about Maksudnya the apa sih Icon S Indonesia? elimination of deference to agencies, and elimination and doctrines that limit the ability of agencies to address issues of economic and political significance. So there's a very dramatic move away from the administrative state that's hasn't been seen. And these are raise questions about the judiciary's role, as well as about separation of powers role between the executive and Congress. As one judge said, it's limiting or eliminating the ability of Congress to place constraints on the executive. And we've seen, just one last point I'll mention, we've seen in this developments, and then I'll just conclude, is that we've seen this idea of this imperial executive. We've seen this, and I think many people are familiar with this on the foreign policy stage. We've seen the U.S. military intervene in other countries. We've seen the aggressive use of drones and the projection of U.S. military power abroad, but we're now seeing this domestically in a way that I don't think I've seen. I think is unprecedented. In the last few months, we've seen the president call in the military, the National Guard, which are typically under the authority of states, but the president can invoke the power to call the guards in, purportedly to address the failure of cities like Los Angeles to address crime, claims that there was civil unrest, some of it protesting against the administration's own policies. And while the authority is supposed to be limited to protecting federal property and federal personnel, it's been used
Trump administration has used the National Guard to as a way of enforcing law, criminal law, and enforcing its agenda or its goal of mass deportations. But we now have a separation of civilian and military authority within the United States is rapidly being eroded. And all this, of course, comes against the background of January 6th, the events of January 6th, 2021, when you had the attempt by Trump and his supporters to overturn the results of the 2020 presidential election. And then we have the pardoning, we have a Supreme Court decision undermining attempts to hold Trump accountable. And then when Trump's reelected, we have the pardoning of those who were involved in the attack on the Capitol, as well as I think, again, unprecedented attempt by the Trump administration to go after and target political opponents and to use the federal government, the power of the federal government to do that. And so again, the question that comes up and that people grapple with every day, scholars as well as lay people, is this a new chapter or just another chapter, a swing in the pendulum, perhaps an extreme swing, or is this a movement towards the end of this long-running experiment in democracy, as it's sometimes called in the United States? And where I think the icon comes in for U.S. scholars is it's a important forum to address and grapple with these questions, to be able to present and talk about them with other scholars. But it's also important to be able to learn from the other icon chapters and other icon scholars. And just to give a final example, this past icon was in Brazil, and there were a number of different panels and scholars from Brazil talking about the attempted overthrow of the government in Brazil by Bolsonaro, and how the Supreme Court of Brazil responded, and some of the ongoing tensions. And so this was important for everybody, but for myself, I'll say, to be able to, as I'm grappling with these questions about what's happening in the U.S., to be able to go and to sit in on these panels from experts in public law from these countries, and to learn from them, and to be in conversation with them, and to continue those conversations outside the ICON conference is really in the chapters and in all the other avenues is what ICON is about, and what makes it such an important organization at this point. So I think it's wonderful, and that you're launching this chapter, the Indonesia ICON chapter, and that you're just to have all of your voices and participation grow and increase in ICON. So I'm honored to be here, at least virtually, talking with you and to be part of this event. So again, thank you for allowing me to share my thoughts with you. Thank you so much, Professor Jonathan. I think you opened this, soft launching icons Indonesian chapters with concrete and as well as a realistic event, an unfortunate event. What happened in this very unfortunate situations, not only in the US but also in every single countries in this world, including Indonesia. So, Bapak Ibu, Professor Jonathan used to suppose coming to Indonesia to attend our soft launching, but because what critical situation happened across Jakarta and also some cities in Indonesia, uh, we are very disappointed that Professor Jonathan, for this, in terms of the safety reasons, he uh, he does apologize that he's not able to come to Indonesia. But for sure, in the next opportunities, we are very glad to have you in Indonesia, Professor Jonathan.
And as what Professor Jonathan mentions about democracy backsliding, as well as the abuse of executive powers and the bridge between the people and uh, the parliament, the executive branch are also uh, very harsh problems here in Indonesia, where the grassroots and the people are very disappointed and have a deep frustrations about the governments in this in the current government in this in this time. So thank you, Professor Jonathan, for the very wonderful insight. So setelah ini Bapak Ibu, kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk uh, mungkin yang ada pertanyaan mengenai beberapa hal-hal teknis mengenai Icons Indonesia dan juga bagaimana keikutsertaan Bapak Ibu di Icons Indonesia sebagai advisory board atau sebagai founding members. Kami sangat terbuka dengan masukan dan juga ide yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan di forum ini, kami persilahkan. Dan jika kami tidak salah lihat, jika kami tidak salah lihat ada beberapa advisory board yang telah datang bergabung dengan kami di sini. Salah satunya itu ada Profesor Susi Dwi Haryanti. Selamat siang, Prof. Susi. Selamat siang, Mas Bernard. Selamat siang, Iya. teman-teman semua. Ya, terima kasih Prof sudah sampun rawo di acara soft launching Icons Indonesia pada siang hari ini. Kami berterima kasih dan sangat berharap masukan Prof Susi dan juga mungkin Prof Susi ada eh, beberapa pertanyaan mengenai hal-hal teknis untuk Icons Indonesia dan juga kami sangat berharap juga Prof Susi dengan kami mempropose Prof menjadi salah satu anggota advisory board dapat membantu agenda-agenda Icons Indonesia ke depan. Monggo, Prof. Baik, terima kasih Mas Bernard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Rosa, Mas Damian, Mas Faiz, kemudian juga teman-teman semua. Good afternoon, Professor Jonathan Hafez from Indonesia. I'm a professor of constitutional law in Pajajaran University in Bandung. Bandung is located about 150 kilometers southern Jakarta. And it's my great pleasure to join with the ICON Indonesian chapter. And Professor Jonathan's already give a very brief explanation about the current situation or the current development in the U.S. Constitutional system. A couple of weeks ago, I and my friend in UNPAD also have a very brief, interesting discussion with Professor Miral and Professor Elizabeth from Washington University. And both of the professors explain about, again, the current development under the President Trump administration, in particular, dealing with the executive power. And as Indonesia now is facing also the unpleasant or unhappy situation because of a huge demonstration that happened throughout in Indonesia, and there are at least 10 victims that already passed away because of the demonstration. And this is what I call is one of the biggest human tragedy after the reform era. And thank you for giving us your advice about how to develop the ICON chapter in the United States. And ini mungkin hanya sekedar usulan sedikit saja. Perhaps it is very important for us now to decide what we call the permanent secretariat, that I believe Mas Bernard will give a very huge contribution to the development of the ICON chapter
Indonesian chapter. So, jadi yang pertama itu adalah yang ingin mungkin perlu kita pikirkan bersama itu adalah sekretariat tetap, kemudian dengan susunan keanggotaan, kemudian juga perlu disampaikan mungkin Mbak Rosa kalau ada misalkan the icon itu semacam ADART-nya atau apapun gitu ya, biasanya kan ada, kemudian juga bisa di-share ke kami, kemudian juga kita bikin semacam agenda-agenda terdekat untuk bisa mengumpulkan teman-teman para anggota ICON Indonesian Chapter. Jadi kita bikin agenda jangka pendek dulu, mungkin dalam jangka waktu yang ingin kita tahu pengurus intinya Mbak Rosa, Mas Damian, kemudian juga Mas Bernard dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan. Kemudian juga seperti biasa mungkin di asosiasi-asosiasi yang lainnya. Kemudian kita bentuk semacam departemen-departemen gitu yang mudah saja. Kebetulan Mbak Rosa dan saya juga teman-teman beberapa teman di sini tergabung dengan ADPHI. Jadi saya yakin Mbak Rosa sudah punya pengalaman bagaimana mengelola sebuah asosiasi. Menarik sekali karena sama seperti ADPHI, ICON ini juga terdiri dari berbagai latar belakang keilmuan dan ini menjadi sangat menarik. Saya melihat ada Mas Suparto Wijaya ya yang dari UNER ya, lingkungan ya kalau tidak salah ya Mbak Rosa. Salam kenal Mas. Ya Prof, diikuti Prof Susi terus. Kemudian ada Mas Faiz juga, Mas Muhammad Nofrizal. Jadi insya Allah Indonesian Chapter akan dapat bergerak dengan baik. Itu dulu saja Mbak Rosa, Mas Bernard dan Mas Damian. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Susi sudah memberikan masukan secara konkret, salah satunya yaitu mengenai permanen sekretariat yang akan kami bahas bersama untuk bagaimana nanti kami tentukan ada ART-nya juga untuk Icons ini. Mungkin dari Bu Rosa dan Pak Damian sebagai pimpinan Icon saat ini ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bernard. Terima kasih Prof. Susi untuk apa tadi poin-poinnya. Kebetulan saya mencatat beberapa poin dari Prof. Susi, permanen sekretariat, susunan keanggotaan, ADART. Ini kami mungkin sebelumnya belum ada ADART karena kebetulan proposalnya itu baru baru disetujui seperti itu tentang skema bagaimana Icons Indonesia ini. Mungkin nanti untuk konteks kelembagaannya kami akan segera melakukan upaya-upaya. Terima kasih sekali lagi Prof. Susi berkenan. Nanti mohon bimbingannya terus ya Prof. Susi. Terus kemudian tentang agenda terdekat, ya itu juga yang kami ingin bicarakan dengan para advisory board, yaitu sebenarnya kami ingin dalam jangka waktu terdekat ini, di tahun ini kami akan launching sebenarnya karena soft launching, jadi ini launching, mungkin bentuknya juga bagaimana, karena kami pikirkan adalah mungkin bentuk conference, dan kebetulan karena mungkin nanti ada kontribusi juga dari pihak Icons, mungkin ada beberapa scholar yang juga akan berkontribusi di acara launching itu. Nanti mohon juga eh, bimbingan dari Prof. Susi untuk bagaimana nanti terselenggaranya agenda terdekat seperti itu. Untuk divisi dan departemen, betul kami juga sebenarnya chair dan eksekutif sekretari juga berbicara tentang divisi-divisi dan departemen. Nanti juga kami akan sounding kepada para advisory board untuk mendapatkan masukan. Begitu mungkin dari saya, Bernard. Baik, terima kasih Bu Rosa. Kami juga ingin mungkin Pak Damian sebelum saya berpindah ke calon atau Bapak Ibu yang kami propose sebagai advisory board, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan?
Ya, terima kasih Mas Bernard. Terima kasih Prof. Susi atas masukannya, Prof. Saya hanya akan spesifik membahas untuk masalah divisi di dalam, Prof. Sebetulnya kami sudah ada bayangan mengenai divisinya apa saja, tapi tentunya ini belum direalisasikan dan masih akan didiskusikan lagi. Tentu salah satunya dengan Prof. Susi. Terima kasih. Baik, Pak Damian. Lalu kami juga ingin mengundang di sini telah bergabung Bapak Pan Muhammad Faiz dari Mahkamah Konstitusi Indonesia. Selamat siang, Pak Faiz. Selamat pagi waktu sini. Iya, monggo Bapak, mungkin Bapak ada yang ingin disampaikan mengenai hal-hal struktural dan juga hal-hal teknis mengenai Icons Indonesia dan kami sangat berharap kesediaan Bapak juga menjadi salah satu anggota advisory board untuk Icons Indonesia. Silakan Pak Faiz. Terima kasih Mas Bernard. Selamat siang waktu Jakarta. Selamat pagi dari Johannesburg, Afrika Selatan. Also good morning for Professor Jonathan. Please allow me to speak in bahasa Indonesia. Terima kasih pertama untuk Mbak Rosa dan kawan-kawan yang sudah menginisiasi Icons ini. Saya ingat 2-3 tahun yang lalu pembahasan ini sempat mengemuka, lalu berupaya untuk meyakinkan Icons katakanlah tingkat pusat supaya chapter Indonesia juga ada. Untuk mengikuti Icons memang sejak lama di antara kita, tapi tadi sempat disinggung misalnya Singapura, kenapa saya sangat senang dengan adanya Icon chapter Indonesia sih, karena yang paling terdekat dari wilayah Indonesia ini di Singapura. Jadi kajian-kajian yang ada di global Asia Tenggara termasuk Indonesia itu justru dikaji oleh para scholars di Singapura. Maka kesempatan ini harapan ke depan adalah kajian Indonesia bahkan negara-negara sahabat itu bisa justru dipopulerkan, dikaji lebih dalam oleh orang-orang Indonesia sendiri. Dan saya senang melihat di sini ada lintas universitas, kemudian ada juga dari pusat-pusat penelitian, dan kekuatan kita ke depan saya melihat adalah mengkombinasikan antara para scholars yang ada di dalam negeri dan Indonesian scholars yang ada di luar negeri. Baik yang sudah permanen menjadi katakanlah lecturers ataupun researchers atau yang memang sedang studi seperti ada beberapa di sini saya lihat. Nah, ini kesempatan baik untuk memperkenalkan development di Indonesia, khususnya di bidang internasional ataupun public laws. Dan yang terpenting dalam waktu dekat menurut saya adalah konsolidasi. Konsolidasi dalam konteks kelembagaan dan organisasi. Kita menata rapi terlebih dahulu, dan yang tidak kalah penting adalah membuat karakteristik atau kekhasan antara Icons dengan organisasi serupa di Indonesia. Nah, karakteristik yang paling utama menurut saya adalah bagaimana kajian-kajian baik itu Indonesia maupun di luar Indonesia itu bisa masuk dalam perspektif global, tidak lagi lokal, karena sudah banyak sekali yang melakukan hal-hal tersebut. Nah, di sini ada Prof. Susi dan teman-teman semua yang saya yakin betul akan mampu menyajikan berbagai kajian termasuk hal-hal yang sifatnya kritis untuk bisa kita sampaikan kepada dunia akademik. Terlepas nanti apakah akan ada pro kontra terhadap kajian, justru Icons selama ini yang saya lihat dan ikuti termasuk para kontributor Indonesia untuk Icons yang menjadi perhatian atau magnet dunia. Nah, ini adalah salah satu jembatan dan juga momentum sepertinya Indonesia akan masuk ke level kancah dunia di bidang ilmu hukum yang diinisiasi salah satunya oleh Icons. Jadi selamat untuk soft launching ini, dan ke depan kita sama-sama bersinergi supaya apa yang kita lakukan nanti bisa memberikan suatu hal yang baru bagi dunia akademik, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga di global. Demikian, terima kasih untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua.
Terima kasih Pak Faiz. Tadi betul yang disampaikan oleh Pak Faiz bahwasannya ICOS Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah inklusif dan juga tidak hanya membahas mengenai isu-isu konstitusional saja, namun juga hukum publik secara general, yang mana ada juga isu hukum administrasi, hukum eh, hukum internasional publik yang menjawab isu-isu terkini dan juga yang menjadi permasalahan relevan di sekitar kita. Kami ingin mengundang Ibu Rosa, mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Pak Faiz untuk apa advice-nya. Jadi kajian tersebut memang menjadi apa ya coverage kita yang kita propose. Lalu yang terkait dengan kontribusi foreign scholar ya, international scholars. Kebetulan yang kami juga propose di advisory board-nya itu adalah Profesor Richard Albert. Dan beliau juga sudah berkenan untuk melakukan apa namanya untuk duduk di advisory board. Kebetulan beliau lagi flight ke London ini, jadi tidak bisa bergabung. Eh, Lalu kemudian mungkin juga kami open untuk para scholar, karena juga ini sesuai dengan aim-nya adalah networking internasional juga scholar, untuk pengembangan apa namanya keilmuan akademia. eh Kami juga berkomitmen untuk inklusif, untuk juga apa ya membuka untuk para mungkin PhD student juga yang ada di Indonesia untuk join aktivitas Icons Indonesia ini. Begitu Pak Faiz. Mohon bimbingannya juga ya untuk apa namanya nanti ke depan pembentukan kelembagaannya dan aktivitas-aktivitasnya. Terima kasih. Baik, Bu Rosa, untuk setelah ini kami juga ingin mengundang Bapak Nofrisal Bahar yang sebelumnya kami juga uh, mempropos beliau menjadi salah satu anggota founding members dari ICONS. Silakan Pak Nofrisal. Eh, Baik, selamat siang waktu Jakarta ya. Eh, Selamat pagi buat yang nggak di wilayah pagi, tentunya selamat malam di yang tempat malam ya. Eh, Firstly, I think I want to say hi to Professor Jonathan Hafetz ya. It's very nice to meet you this morning. Juga senior saya, Prof. Susi dan teman-teman semua. Ya, thank you very much for Rosa for inviting me. Also, one of my old best friend, Muhammad Faiz ya, dan semuanya. Terima kasih juga Bernard. Yeah, I'm very pleased, yeah, to be invited in this event, in this very good occasion, of course. But yeah, this is the first time for me to involve in this occasion for especially for this new organization. But I think I don't have very much to say this time. I think I will follow all the development. And then our plan in the future, I think we can do something great, yeah. Especially from the introduction speech from Professor Jonathan Hafetz, yeah. Yeah, we can do much, I think, for the better of the development of our especially my field is constitutional law, yeah. Yeah, you know the situation now in Indonesia, ya, ya. Saya nggak terlalu banyak mungkin apa yang mau saya sampaikan, tapi I promise I will be very active in this organization. That's all I think. Yeah, thank you. Thank you Pak Nofrisal sudah memberikan apa ya semangat ya untuk teman-teman Icon semua untuk bagaimana keikutsertaan Bapak di ICOS Indonesia ini. Lalu telah bergabung juga dengan kami yaitu ada Prof. Parto
dari Surabaya, dari Universitas Airlangga. Monggo, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Prof. Jonathan Hafez. My name is Parto Wijoyo, Profesor Environmental Law at Airlangga University. Dan hadir di sini Prof. Suci, senang bisa ketemu Prof. Suci, Pak Nofrizal, Mas Bernard yang hebat, kemudian ada Bu Dr. Irjen Pol Juansi, dan Mbak Dian juga muncul ini. Mas Faiz ternyata di Johannesburg ya ini, luar biasa. Saya ingin mengapresiasi acara ini dan secara prinsip juga bisa menjawab apa yang dimohonkan oleh kami, senior dan guru kami, Prof. Susi. Kalau Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga siap memberikan ruang untuk Sekretariat Icons Indonesia. Nanti bersama-sama dengan Bu Juansi jadi Sekretariat Icon Indonesia bisa ditempatkan di Universitas Airlangga. Teknisnya nanti Bu Dr. Rosa, Pak Radian mungkin akan melakukan penataan. Yang jelas ada satu ruang yang bisa kami persiapkan. Sekalian International Conference mungkin untuk Icons di gedung Tower UNER, kami juga siap untuk memfasilitasi. Terima kasih. Terima kasih Mas Bernard. Terima kasih semua. Terima kasih Prof. Parto yang sudah sangat antusias dan juga terima kasih untuk kesediaan dan komitmennya Prof. Parto yang ingin memfasilitasi uh, beberapa agenda dari ICONS. Matur nuwun, Prof. Tadi yang sudah Prof. Parto juga sudah menyebutkan atau menyinggung sedikit telah bergabung juga dengan kami Ibu Dr. Juansi. Beliau juga salah satu dosen di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu Juansi? Terima kasih Pak Bernard. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juansi, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan. Sekarang saya bergabung dengan Prof. Parto, Prof. Bu Rosa di Unair karena di sana juga ada program Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Jadi kami ingin mengajak mereka juga untuk bisa bergabung bersama-sama. Terima kasih kesempatannya, saya sangat mensupport dan saya bisa mengikuti nanti bersama-sama ada Prof. Parto, Prof. Bu Rosa. Insya Allah kami akan selalu bersama-sama mensupport kegiatan ini, mudah-mudahan lebih sukses ke depannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Juansi. Untuk First of all, I would like to ask Professor Jonathan because it's already late in the early morning in New York. So if you want to leave from this forum, we are very pleased to have you for addressing the icons in general, as well as the American chapter, as well as on behalf of the ICONS Indonesian chapter, in the light of Ibu Dr. Rosa Listawati and Bapak Damian and all the colleagues of ICONS chapter Indonesia, would like to appreciate and address our sincere thank you to you. If you have any other last words, probably, Professor Jonathan. Well, thank you, Professor Bernard. I just want to thank you for including me. And again, just stress my apologies. I'm not well that I had to postpone the trip, but I am very excited to come back soon. I hope and to be able to meet you. And I it is I mean, the challenging times. It's there as well, and to learn more. And I think it's really what ICON is about. So yeah, again, just please, my gratitude for your including me, and again, my apologies that I'm not, with you. I'm not there now, and I hope to be able to meet you all in person soon, and to
just continue speaking and collaborating on all of these issues that are going on now in our respective countries and around the world. So again, thank you, and especially thank you, Professor Rosa, for bringing me into this. So I wish you a good rest of the day. Thank you, Professor Jonathan, for your support and good good night for you Yeah. because it's very late of night, yeah. Thank you, It's Jonathan. getting late, but it's been very good. So yeah, I will and let you chat. So thank you so much. Thank Okay, you. Bye. bye everybody. Okay, bye. Thank you, Bye. Professor. Thank you. Eh, ya, mari kita lanjutkan, Bapak Ibu. Di sini juga ada perwakilan mahasiswa dan juga teman-teman dari eh, founding members yang kami propose sebagai founding members. Kami lihat di sini ada Mas Arega, yaitu mahasiswa master dari Universitas Indonesia. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Mas Rega, saya persilahkan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Mas Bernard. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Rosa khususnya karena saya diundang. Saya merupakan seorang mahasiswa saat ini sebagai mahasiswa pasca sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tadi juga ada dosen saya, Pak Nofrizal. Saya sangat berbahagia bisa ada di sini bertemu langsung dengan em, para scholar, para dosen, para guru. Maka dari itu saya harap ke depannya saya bisa menjadi seorang yang ikut berkecimpung dan meningkatkan skill research saya. Mungkin hanya itu Mas Vernon. Terima kasih. Terima kasih Mas Rega ya. Kami juga sangat mengharapkan ide-ide dan juga eh, hal-hal yang mungkin bisa membantu dan juga memboost up ICOS Indonesia ini dan tidak hanya dari perspektif akademisi, praktisional juga, namun juga dari teman-teman mahasiswa sendiri. Nah, sebelum saya kembalikan ICOS Indonesia, acara hari ini yaitu soft launching ICOS Indonesia kepada Bapak Ibu eh, Chair yaitu Ibu Rosa atau Pak Damian, mungkin di sini Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Hmm. Boleh nanya. Monggo Pak Nofrisal. Iya. Punten Pak Bernard dan Ibu Rosa. Jadi step selanjutnya ini bagaimana? Mungkin itu yang perlu kita tahu nih. Soal membership, mungkin Ya. soal apa langkah pertama gitu. Ya, mohon izin langsung menjawab. Terima kasih Pak Nofrisal untuk pertanyaannya. Jadi mungkin setelah ini stepnya adalah mohon izin kami akan menggabungkan Bapak Ibu di WhatsApp group untuk kemudian kami akan membahas beberapa poin yang tadi menjadi concern Bapak Ibu Bapak Ibu advisory yang ada di advisory board maupun di founding member untuk memfollow up. Yang pertama adalah mempermanenkan tadi seperti yang disampaikan Prosusi, mempermanenkan sekretariat dan membagi menjadi departemen-departemen. Itu mungkin Pak Nofrizal. Soal membershipnya bagaimana, Bu? Ya, soal membershipnya, karena ini untuk Icons Chapter Indonesia ini kita ada rules-nya, Pak Nofrisal, tetapi untuk membership yang selanjutnya ya. Tapi kalau untuk advisory dan founding member ini, kami sudah di tahap awal pembentukan ini itu sudah istilahnya otomatis berdasarkan kesediaan Bapak Ibu untuk menjadi membership Icons Chapter Indonesia ini, seperti itu.
Oke, terima kasih. Ya, untuk keanggotaan ini, jadi untuk sementara kami akan mempersiapkan beberapa apa ya namanya, ini karena masih ibaratnya masih dapat rumah begitu kan Pak Nofriza. Jadi kami masih mengisi interior dan lain sebagainya. Jadi untuk misalkan membership sebagai advisory dan eh, founding member ini nanti kami akan konkretkan ke dalam ADART-nya. Nah, setelah itu baru kemudian nanti kita open untuk membership Icons Chapter Indonesia seperti itu. Itu mungkin untuk kelembagaannya ya. Itu mungkin Eh, Pak Nofriza. eh, Ininya organisasi ini berjalannya nanti pembiayaannya dari mana, Bu? Apa kita ada iuran apa gimana gitu? Itu mungkin nanti yang akan kita bicarakan setelah advisory dan founding member terbentuk Pak Nofriza. Oke. Iya, Ya. founding member itu terbentuknya kapan Ini atau ada saat ini juga karena kami saat ini kan juga? ya kami minta kesediaan Bapak Oh Ibu iya iya iya. untuk Oke. untuk founding member dan sebagai advisory board itu sudah kami propose beberapa Bapak Ibu yang ada di sini dan mungkin yang ada dan belum sempat untuk hadir di acara ini Bapak Ibu begitu. Mohon izin. Ya, baik Mbak, makasih. Ya, Bu Rosa bisa menambahkan sedikit? ya Eh, silakan. mohon maaf, Iya eh, Prof. Prof Diana. mohon maaf tadi saya terlambat karena masih belajar. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, Prof Susi, Faiz, Pak Bernard dan rekan-rekan yang lain. Ini saya Bapak saya ini Prof Suparto Wijoyo. Eh, mungkin Mungkin karena karena Icons Indonesian Chapter, mungkin kita bisa awal itu bisa nggak kita atau perlu nggak kita membuat website ya Bu Rosa ya? Mungkin itu saja. Ya, Saya ya, rasa kalau kalau akte pendirian kan nggak usah karena ini Indonesian Chapter, iya, jadi yang ada ART mungkin website akan lebih iya, bagus gitu. Jadi iya. share. Ya, ya, terima kasih Prof. Diana. Untuk website dan media sosial itu eh, memang itu menjadi apa target kinerja kami ya di kepengurusan inti. Tetapi untuk yang saat ini sudah kami lakukan, sebenarnya kami ada ini Instagram ya, media sosial Instagram. Selain itu juga pasti nanti akan kita menuju ke website tersebut. Nah, sementara untuk websitenya sendiri kami masih connecting dengan website yang ada di pusat. Jadi di situ ada chapter-chapternya. Nah, salah satunya adalah chapter Indonesia. Kami masih mencantumkan informasi awal, masih proses untuk dicantumkan informasi awal mengenai chapter Indonesia ini. Karena tentunya ketika setelah beraktivitas mungkin nanti kita perlu perlu banget untuk kita apa punya website seperti itu. Bu Diana, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rosa. Terima kasih Prof. Baik, mungkin sebelum kami ingin menutup acara hari ini, Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang ingin disampaikan lagi sebelum juga hal-hal teknisnya mengenai bagaimana kami mengundang Bapak Ibu ke dalam WhatsApp group. Jadi untuk komunikasi antara Bapak Ibu sekalian akan lebih mudah dan mungkin akan lebih intensif ke depannya. Baik, jika tidak ada, mungkin kami akan tutup acara soft launching hari ini. Saya persilakan Pak Damian sebagai chair juga yang ingin ada, mungkin yang ada ingin disampaikan lagi Pak sebelum ditutup. Tidak ada Mas, kalau ini bisa saya tutup aja. Monggo Pak, silakan. Hadirin yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak di dalam acara soft launching Icon S Chapter Indonesia ini. Soft launching hari ini hanyalah titik mula dan tentunya bukan titik akhir. Icon S Indonesia lahir dengan semangat keterbukaan dan kolaborasi.
Kedepannya, kami berharap forum ini bisa menjadi wadah tempat ide-ide diuji, pengalaman dibagi, dan jejaring akademik secara praktik hukum semakin kuat. Atas nama seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mari kita jadikan ICONS Indonesia sebagai jembatan antara dunia akademik, praktis, dan percakapan global tentang hukum publik. Sampai ketemu di acara-acara yang akan datang. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. kasih. Izin nanti Ini nggak kami difoto follow dulu up. kita. Nggak Oh, difoto dulu. iya. Boleh Mungkin difoto dulu. buka kamera, foto bersama. Ya, silakan mungkin eh, Bu Dani boleh dibantu foto. Sejarah ini, Mbak. Prof. Sejarah. Suparto sudah siap dari tadi. Iya, ini Prof. Diana, semangat Prof. Diana. Aku izin Prof. Parto yang kami muliakan dan Prof. dan Bu Rosa kebetulan lagi tugas luar, jadi mohon izin. Tapi siap membantu mendukung program yang kasih. mulia ini. Ini ada Pak Oheo dari Halu Oleo, jauh sekali nih. Iya, iya itu. Dibuka dong kameranya, Pak. Sahabat lama ini. Sudah terpotret semua. Oh, siap. Mungkin saya hitung aba-aba ya, Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah terlihat ganteng dan cantik semuanya. Terima kasih. Ya, terima Terima kasih kasih, semuanya. terima kasih Terima banyak. kasih, Bu Izin Rosa. nanti kami Baik, izin live. Sampai Saya. ketemu. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih. terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum. semuanya.